Mata Najwa on stage hadir spesial di Institut Pertanian Bogor. Pemirsa, korupsi adalah penyakit berbahaya. Setiap kali ada yang tertangkap seolah muncul generasi penggantinya. Tapi bagi dua orang tokoh kita, berjuang melawan korupsi seolah sudah menjadi nafas. Tak gentar pada ancaman, tak takut mempertaruhkan karir dan jabatan. Mari kita sambut Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Sudah hadir di Mata Najwa, ada Ketua KPK dan juga ada Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sebentar lagi, kalau tidak ada apa-apa, akan menjadi Gubernur DKI Jakarta. harus pakai embel-embel, karena kalau bicara politik itu kan tidak tahu akan terjadi apa, betul nggak Pak Ahok? Benar. Jadi harus siap segala sesuatunya. Insya Allah akan jadi gubernur. Yang jelas kita bicara soal korupsi dan yang samping Ketua KPK itu adalah penerima Bung Hatta Anti Corruption Award pada 2013. Termasuk kecil ya. Kecil itu ya, 2M ya. Padahal udah deposito marah-marah 2 tahun tuh. Termasuk kecil ya, karena biasanya... Rata-rata berapa sih Bang kita kalau nyuap-nyuap? Saya mau nanya, kemarin kan Pak Abraham baru nangkep orang nih, gubernur ditangkep, gubernur Riau. Pak Ahok melihat rekan sesama pejabat tertangkap, kaget atau sudah biasa? Saya kira biasa-biasa aja. Biasa? Masa biasa? Saya kira kalau yang lain kalau diperiksa-periksa juga mungkin banyak yang ketangkap juga saya kira ya. Kenapa? Kita kan ada undang-undang sudah hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Itu ada undang-undang nomor 7 tahun 2006. Di situ ada prinsip illicit enrichment. Jadi sebenarnya seorang pejabat publik kalau dilihat hartanya, gaya hidupnya dan pajak yang dia bayar itu nggak sesuai, itu harusnya disita buat negara. Dan dia dinyatakan korupsi sebetulnya. Nah kita lihat pejabat-pejabat kita gaya hidupnya gimana, anak istrinya gimana. Kalau kita sesuai dengan penghasilannya, harusnya kan kita bisa menduga ada sesuatu yang bermasalah sebetulnya di Republik ini. Gitu. Jadi dari pengamatan Anda sesungguhnya bahkan harusnya lebih banyak lagi yang sudah ditangkap Pak Ya, Abraham kalau ada ini. pejabat pakai jam tangan Richard Mille ganti-ganti misalnya 1,8 miliar kan jadi masalah kalau dia pikirkan. Istrinya koleksi jam tangan Patek Philippe yang belian semua itu apa, aneh gitu kan. Kok Pak Ahok apal banget merek-merek? Ya. Saya baru dikasih lihat istri saya. Oh. Jadi ini istri itu Minta dibeliin? Enggak, istri saya cerita gitu kan. Kalau kamu ke rumah dia, ngeri katanya. Ngeri kenapa saya bilang? Dia sampai harus beli mesin-mesin untuk puterin jamnya. Kalau jam-jam kinetik kalau nggak dipakai kan mati. Jadi sampai ada mesin untuk muter koleksi jam? jamnya sampai puluhan sampai ratusan gimana supaya tetap hidup. Ya terus beli itu mesin-mesin untuk supaya jamnya tetap. Ini siapa nih? Langsung lapor aja? Enggak. Siapa? Ini pejabat? pengusaha. Oh pengusaha. Ini pengusaha. Oh kalau pejabat langsung Yang paling diambil gawat handle. pejabat pengen gaya pengusaha kan. Itu yang jadi Anda tidak kaget gitu Makanya ya? saya bilang sama istri saya kan, dia bilang ya itulah bedanya kita pejabat sama pengusaha. Ya nasib lah kita jadi pejabat ya harus bersyukurin dengan gaji yang ada. Jadi saya cerita sama Pak Abraham, gaji jadi pejabat sebetulnya walaupun tidak terlalu besar, tunjangan-tunjangannya fasilitas negara, Lumayan sama lah ya. uang operasional, lumayan. Saya aja kerja setahun dapat tuh deposito 1 miliar nih 2 tahun bisa 2 miliar lumayan tuh. Uang halal semua tuh ya, dari gaji keringat, Kan gaji dari hasil tunjangan. marah-marah 2 tahun tuh dapat 2 Iya. miliar. Makanya Enak banget ya. saya harap para mahasiswa tuh mau jadi pejabat, udah marahin orang dapat duit lagi, enak kan? Enak. Saya mau ke Ketua KPK.
Kasus yang kemarin pejabat tertangkap, itu modusnya berbedakah atau modusnya kurang lebih sama? Untuk jadi pengetahuan bagi semua yang ada, termasuk mewanti-wanti yang duduk sebelah Anda. Jadi hampir sama ya mengenai perizinan alih fungsi hutan. Jadi kemarin Gubernur Riau itu ditangkap sehubungan dengan menerima suap dari seorang pengusaha yang mempunyai kebun kelapa sawit 140 hektar. Tapi ternyata kebun itu berada di wilayah yang kita sebut hutan tanaman industri, artinya nggak boleh. Tidak boleh ditahan. Ya, oleh karena itulah dia minta supaya Dialihkan fungsinya. dialihkan statusnya menjadi APL. Gitu. Dengan kompensasi uang suap berapa miliar? Kurang lebih 2 M. 2 miliar. Iya. Oke. Itu jumlah yang biasa, standarnya suap tuh rata-rata 2 M gitu, atau biasanya yang paling besar selama ini tertangkap tangan KPK? Kalau saya lihat kemarin itu termasuk kecil ya. Kecil itu ya, 2 M ya. Padahal udah deposito marah-marah 2 tahun tuh. Termasuk Kecil kecil ya, karena biasanya Rata-rata berapa sih Bang kita kalau nyuap-nyuap tuh? ya. Buat pengetahuan, berapa Bang? Jadi begini, ini menarik tadi yang disampaikan Pak Ahok, bahwa kenapa pejabat itu terjebak dengan perilaku korupsi? Karena sekali lagi bahwa pejabat ini rata-rata terjebak dengan kehidupan yang ingin hidup mewah, berlebih-lebihan. Oleh karena dia ingin hidup mewah, maka dia melakukan korupsi. Jadi orang-orang ini menurut saya tamak, serakah. Karena gaji mereka sebenarnya sudah mencukupi. Saya ingin bicara sesuatu yang ramai dibicarakan orang. Soal apa yang terjadi di DPR beberapa waktu yang lalu. Ketika akhirnya RUU Pilkada ditetapkan akan dilakukan oleh DPRD. Anda sejak awal begitu keras sampai mengeluarkan surat keluar dari partai yang mencalonkan Anda duduk menjadi wakil gubernur. Karena Anda betul-betul menolak keras RUU Pilkada dipilih oleh DPRD. Setelah kemarin melihat hasilnya seperti itu, apa yang terlintas di benak Anda? Ya, yang terlintas di saya ya haknya rakyat dibajak dari sekelompok politisi. Ya, sekelompok orang yang merasa mewakili rakyat gitu kan. Tapi kan kita belum selesai, masih bisa ngajukan ke MK. Dan kita juga belum selesai, kalau MK kalah pun tinggal di presiden keluarkan perpu saja saya kira, bahwa siapapun mau jadi pejabat DPRD atau pejabat eksekutif harus memberlakukan pembuktian terbalik harta. Jadi kita bisa melawan seperti itu. Keberatan terbesar Anda sesungguhnya ada pada fakta permainan uang, korupsi akan jauh lebih gila. Ya, keberatan saya itu karena sampai sekarang jadi DPRD atau jadi bupati, gubernur, wali kota tidak harus membuktikan hartanya dari mana. Nah, ini kan terjadi ajang pemerasan. Misalnya contoh kalau saya di Jakarta, kalau dia rubah harus pemilihan lewat DPRD, kalau saya seorang yang maling, saya lebih suka. Saya cari aja uang dari bos-bos properti yang mau melanggar 1 triliun, deposito di bank bisa 6,3 miliar tiap bulan. Anggota DPRD hanya 106 orang. Saya gaji 100 juta satu orang, 60 orang baru 6 miliar. Tiap minggu saya bawa jalan-jalannya ke luar negeri. 10 juta orang Jakarta mau mati mau hidup biarin aja. Orang tiap tahun cuma laporan ke 60 anggota DPRD saja. Udah cukup kan dari 106. Nah, ini kan jadi tidak sehat. Nah, kenapa dulu apa kita lupa? Kita reformasi sampai mahasiswa berkorban, pasang badan, pasang nyawa. Kan itu inginnya supaya rakyat memilih pemimpin tidak melalui calo kan. Nah, kenapa tiba-tiba hanya karena korupsi lalu dibalikin? Anda bilang anggota DPRD itu calo? Ya tidak semua, tapi minimal. Itu yang marah sama saya. Saya tantang mereka, kalau Anda bilang tidak, berani nggak pembuktian terbalik? Berani tidak pembahasan anggaran itu kita upload ke YouTube semua? Nggak berani. Nanti ada sesuatu yang nggak beres gitu kan. Apa kecurigaan Anda nggak beresnya nggak berani karena? Ya pasti urusannya uang. Saya kan pernah di DPRD. Saya tidak mengatakan semua DPRD itu brengsek. Saya di DPRD, saya di DPR RI. Tapi kenyataannya hari ini kita bisa merasakan lebih banyak yang tidak baik. Ada yang baik juga takut. Banyak kok teman-teman saya tanya, kenapa Anda voting pilih DPRD? Kan Anda mau maju. Habis gimana ya? Nanti kan bisa dipecat. Nah, kita butuh orang-orang yang berani
dipecat juga tidak apa-apa. Minimal pernah ngelawan gitu kan. Seperti Ahok yang sebelum dipecat keluar lebih dulu dari partai. Ya minimal ngelawan dong, daripada dipecat mendingan berhenti kan. Gitu. Saya mau ke Pak Abraham. Menarik karena sebelumnya KPK bahkan sudah mengeluarkan statement, KPK merasa pilkada pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD itu justru malah membuka peluang korupsi yang lebih besar. Iya. Apa argumennya, Pak Ketua KPK? Jadi korupsinya itu berpindah ya, dan mengalami penyuapan yang cukup besar dibandingkan kalau kita pemilihan langsung oleh masyarakat. Pertama, kalau di DPR itu jumlah orang sedikit, tapi setiap orang, ini Pak Ahok tahu nih, setiap orang yang akan diberikan itu jumlahnya jauh lebih besar. Dibandingkan misalnya kalau orang mengatakan pemilihan lewat langsung oleh masyarakat juga terjadi yang namanya money politik. Tapi sebenarnya yang saya ingin katakan bahwa tidak ada hubungan korelasi antara pemilihan yang dilakukan secara langsung di masyarakat itu berdampak pada banyaknya bupati yang korupsi. Ini kan kelihatan ada yang dibalik. Jadi saya lihat argumentasinya bahwa pemilihan langsung oleh masyarakat melahirkan bupati-bupati yang korup. Kan begitu. Padahal itu sebaliknya menurut saya. Karena tidak ada korelasi antara... Lebih banyak anggota DPRD yang korup? Lebih banyak jumlah yang ditangkap? Ya, kalau kita linear melihatnya seperti itu? Kalau kita lihat statistiknya yang ada di KPK, jumlah anggota DPR yang ditangkap itu kan lebih banyak. Oleh karena itu kalau menurut saya, kalau pemilihan itu dikembalikan ke DPRD, maka korupsinya jauh lebih berdampak. Kan lebih gampang diawasi, cuma berapa jumlah anggota DPRD misalnya. Kalau argumennya itu KPK lebih gampang, pasang saja CCTV, diikuti, dibuntuti anggota-anggota DPRD, jangan ada yang macam-macam. Iya, bisa jadi begitu ya. Tapi saya ingin katakan bahwa teman-teman DPRD itu adalah perampok yang mahir, ya. Jadi ini besok jadi headline, perampok yang Abraham sama DPRD perampok yang mahir. iya, jadi Coba dia adalah penjahat yang profesional, bukan amatiran. Jadi bedanya seperti apa misalnya? kalau penjahat profesional, kalau dia ingin melakukan kejahatan, maka dia sudah mengantisipasi semuanya. Mulai dari alat bukti, cara melakukannya, itu tidak akan mungkin dideteksi. Misalnya kalau dia ingin membunuh, maka pertama-tama dia akan memakai sarung tangan. Supaya sidik jarinya nggak ada. Jadi begitulah logikanya sebenarnya. Jadi yang mahir karena dia akan sudah bisa mengantisipasi kalau tertangkap akan seperti ini. Iya, jadi yang ketangkap sama KPK itu mungkin yang baru belajar aja. Yang jago-jago belum ketangkap ya? Kalau yang jago-jago nggak ketangkap. Makanya kan pernah... Berarti KPK kalah jago dong. Berapa Enggak. kita nih kalau KPK kalah jago? Enggak. Jadi begini, dalam teori kejahatan, modus operandi itu selalu berkembang dengan cepat. Ya, oleh karena itu, penegak hukum juga nggak boleh ketinggalan. Kita harus mampu mengupdate terus pengetahuan kita, kemampuan kita agar supaya kita bisa mendeteksinya. Yang suka uang sama yang suka cewek, semua udah diatur gitu. Yang bahaya kalau suka dua-duanya tuh. Ya, biasa sih satu paket itu. Ini tadi saya dikasih titipan pertanyaan nih. Ahok sukanya apa? Sesungguhnya negeri kita kah? Negeri tanpa telinga ini? Atau hayalan Lola Amaria saja? Sebenarnya ini fiksi yang digabung dengan realita dan peristiwa yang ada. Jadi semua fakta dan tokohnya ada, tapi dibumbu-bumbui dengan fiksi. Tapi saya nggak mau menyebut itu siapa. Yang pasti setelah masyarakat nonton, mereka akan tahu itu siapa. Jadi kalau nonton pasti bisa ketebak itu siapa. Anda riset serius khusus untuk bikin film ini? Sangat serius, sejak 5 tahun yang lalu. 5 tahun risetnya? Abraham sudah nonton, sudah tahu ceritanya dari asap, sudah hafal ya? Iya. Saya udah launching filmnya. Sudah launching ketika itu. Pak Ahok pun sudah sempat diajak nobar ya? Iya, Pak Ahok kita ketemu di acara KPK waktu itu, kanal KPK. Kemudian saya ngobrol banyak dan saya bilang, Pak nonton dong film saya. Terus saya bilang, oke, hubungi saya. Langsung stafnya
Saya kaget karena saya pikir hanya Pak Ahok aja. Ternyata seluruh Pemda DKI nonton, dari mulai lurah, camat, deputi, seksi, semua nonton. Betul Pak Ahok? Memang sengaja semuanya diajak nonton oleh Ahok? Iya. Apa tujuannya? Itu saran dari Pak Bambang. Oh. Ya kata Pak Bambang bilang, saya ada 2 film, ada satu lagi film apa yang kisah istrinya agak ya rumah tangga lah, nuntutannya banyak, katanya ada 2 film. Maka nggak mungkin nonton 2 film sekaligus. Ya sudah kita putuskan nonton yang ini, ya kita sewa bioskop ya. Ya semua di absen, lurah, camat, ya, kepala dinas gitu. Semua. Niat Anda apa ngajak mereka nonton? Supaya Iya, takut supaya atau kan supaya buat apa nih? Supaya kan manusia kan punya hati nurani ya. Kalau udah lihat begitu kan lama-lama kan bisa merasakan ya perasaan nggak enak gitu. Kalau nuraninya yang sudah kebal ya aku pecat aja. Ketika membuat ini, jujur deh, sempat ada rasa khawatir, takut, atau jangan-jangan sempat ada teror yang ganggu-ganggu nggak? Filmnya serem amat sesungguhnya itu, jangan-jangan yang namanya berasa sempat marah-marah ke Lola? Waktu skenario jadi sih nggak begitu ya, karena apa yang saya buat itu berdasarkan dengan semua yang ada, faktanya ada dan nyata. Jadi saya nggak terlalu takut. Kalau takut mungkin media lebih serem memberitakan semua itu, karena semua terinspirasi dari media. Nah, syuting segala macam semua lancar. Ketika jadi, banyak pihak yang bilang, lo nggak takut ya? Nanti diteror, nanti ada orang yang nggak suka. Sebenarnya semua, saya yakin bahwa semua akan berjalan dengan baik. Artinya ketika melakukan sesuatu yang benar, untuk apa takut? Pak Ahok, itu kejadian nyata nggak ya kira-kira? Kisah-kisah seperti itu? Janji jujur loh. Setelah saya nonton sih saya langsung bisa merasakan ya ini ya nyata. Makanya saya tanya ini nyata apa? Menurut saya sih cuma kan kita kadang nggak nyangka kan kok bisa kayak gitu. Saya kan 2,5 tahun di dalam. Ada adegan film ini bagus banget, waktu susun anggaran dia langsung tanya, tenang sudah saya petakan yang tidak setuju sama mereka gitu ya. Yang suka uang sama yang suka cewek semua udah diatur gitu. Yang bahaya kalau suka dua-duanya tuh. Ya, biasa sih satu paket itu sebenarnya. Ini tadi saya dikasih titipan pertanyaan nih. Ahok sukanya apa? Yang nanya ketua KPK loh. Itu pertanyaan teman-teman dulu. Dari saya jadi bupati, DPRD sampai DPR RI. Mereka selalu mengeluh. Maunya apa tuh si setan satu itu gitu. Jadi mereka berusaha cari tahu saya sukanya apa gitu. Jam tangan saya suka mobil. Saya suka mobil. Cuma kenapa saya nggak gila mau beli mobil? Kan banyak pameran mobil sama showroom kan. Yeah. Jadi kalau ada mobil saya duduknya di depan kiri, depan, samping, belakang. Terus sekali-sekali test drive. Udah pulang, ya udahlah, udah pernah coba, udah deh, nggak apa-apa. Ya udah nggak usah beli gitu. Ya jadi kita mesti tahu cara. Jadi caranya seperti itu ya, Cara ngatasinya. untuk menyalurkan hobi, tidak perlu beli. Iya. Caranya irit juga, datang ke pameran, kemudian coba mobilnya dan sebagainya. Tapi kembali, pertanyaannya belum dijawab, ini pertanyaan ketua KPK. Jadi Ahok sukanya apa? Makanya itu juga, orang juga nggak ngerti sukanya apa. Saya sukanya itu cari gara-gara sebetulnya. Ini adalah laporan pengaduan yang sudah saya buat. Dan hari ini laporan pengaduan ini akan saya serahkan kepada Bapak Abraham Samad. Mudah-mudahan, saya yakin pasti akan ditindaklanjuti Pak. Insya Allah. Saya siap. Boleh untuk secara menjadi simbolis saksi. dong laporan pengaduan. Saya mau nanya ke Kikan, sebelum nanti Kikan nyanyi buat Mata Najwa. Yang Anda saksikan, yang Anda simak, kalau kita bicara dari film tadi, itu kenyataan yang memang di depan mata Anda juga alami sendiri, paling tidak yang Anda dengar, karena kan kalau artis kan tentunya pengalaman bersentuhan dengan korupsi dalam lingkup pekerjaan dan sebagainya, itukah juga yang Anda rasakan? Iya, saya rasa itu memang kenyataan yang ada dan kalau dihubungkan dengan dunia aku ya, Najwa, dunia pekerjaan aku, saya sebagai musisi merasakan langsung, dampak langsung dari kebobrokan mental, bagaimana budaya korupsi itu sudah menyerang semua lini termasuk di dunia musik, dan itu sangat memprihatinkan karena kalau saya sebagai orang yang diundang ya, artinya saya sebagai katakanlah artis yang diundang gitu, itu nggak hanya saya yang kena, semua perusahaan sound,
perusahaan stage, semua vendor itu kena juga sama juga. Kena tuh gimana misalnya konkretnya? Yang paling sering terjadi itu adalah kami diminta bekerja sama untuk memarkup kontrak. Markup kontrak. Itu sering sekali terjadi. Sering sekali terjadi, itu dianggap sebagai satu hal yang sudah wajar gitu ya, dianggap sebagai satu hal yang biasa gitu, dan pada akhirnya saya kehilangan hampir 50% job saya karena saya tidak bersedia bekerja Kehilangan sama. 50% job Iya. karena menolak untuk memarkup. Betul. Jadi kalau datang memberikan angka tertentu, Iya, kemudian jadi mereka biasanya begini, seperti apa? Mumpung ada ketua KPK nih, mendengarkan cerita. Jadi biasanya begini Najwa, mereka akan menghubungi pihak manajemen saya, kemudian akan dealnya kan biasanya bernegosiasi dengan pihak manajemen saya. Waktu akhirnya sudah sepakat di harga tertentu, kemudian mulailah mereka akan melakukan, kalau kita bilangnya jebakan Batman ya. Jadi setelah secara verbal melakukan perjanjian, kemudian begitu akhirnya memutuskan untuk ketemu, meeting dan menandatangani kontrak, disitulah mereka akan melancarkan serangan-serangan itu. Mas, jadi kan saya kan dapatnya cuman segini ya, jadi maaf ya, tapi ini di kontraknya harus dinaikkan, jadi jumlahnya segini. Kira-kira seperti itu. Naiknya sedikit berapa persen tuh? 50%. Kadang-kadang lebih dari 50%. Lebih dari 50%? Lebih dari 50%. Gila, 50%. Itu luar ya? biasa. Dan Mereka nih siapa? Jelas saja, mereka nih siapa? ada banyak sekali ya Najwa, dan Maksudnya, sebetulnya yang paling memprihatinkan untuk saya pribadi adalah karena ini dilakukan beberapa kali oleh Pemprov. Pemprov? Betul. Antara senang karena pasti mereka akan minta saya untuk menyuarakan nasionalisme gitu, artinya meminta saya untuk menyanyikan lagu-lagu yang dengan nafas nasionalisme. Tapi saya udah tahu gitu, saya udah tahu yang aduh kesenangan saya ini akan segera berakhir, karena itu benar-benar saya kalau dapat job dari katakanlah lembaga pemerintahan gitu ya. Coba gitu. Itu tidak hanya satu orang yang akan kontak manajemen saya. Itu bisa 5 sampai 6 orang, dan itu misalnya katakanlah harusnya saya dapat 100%, waktu ditawarkan ke saya itu semua udah di-cut karena udah begitu banyaknya orang yang masuk untuk minta bagian gitu. Mengerikan. Anda pernah tidak melaporkan ini? Sejujurnya saya belum pernah melaporkan. Belum pernah melaporkan? Hari ini saya secara resmi di depan teman-teman Institut Pertanian Bogor, saya akan menyerahkan ini adalah laporan pengaduan yang sudah saya buat. Dan hari ini laporan pengaduan ini akan saya serahkan kepada Bapak Abraham Samad. Mudah-mudahan, saya yakin pasti akan ditindaklanjuti Pak. Insya Allah. Saya siap Boleh untuk secara jadi simbolis saksi. dong laporan pengaduan. Aku keluarin dulu karena takut ada duit apa di dalam. Ini ketua KPK kok curigaan terus. Oh, biar jelas. Oke. Kosong ya. Bersih. Coba dikorek dulu. Oh ya. Nggak ada kosong. Ini boleh saya, ini banyak ramah rahasia ya. Iya. Jadi tidak usah lah, tapi yang jelas sudah sampai ke ketua KPK. Sudah sampai ke, ditindaklanjuti loh, Pak Arong. Ini Insya Allah. pertama kali Kikan laporan pengaduan, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi inspirasi buat semua kalau ada tindak kejahatan. Jangan pernah menganggap korupsi sebagai kewajaran, harus berani untuk melaporkan. Dan Kikan melaporkan khusus di Mata Najwa di IPB, insya Allah jadi berkahnya. Saya tidak rela kalau generasi saya itu nantinya gitu akan dikenang berapa puluh tahun ke depan sebagai generasi yang hanya bisa tutup mata gitu. Saya nggak mau dikenang, saya tidak mau menjadi bagian dari generasi tutup mata itu. Pak Ahok di Bangka, di Belitung, dukunnya jago-jago nggak? Jago nggak jago saya tidak tahu. Dukun datang ke rumah, ludah-ludah di rumah. Meludah di rumah Ahok. Kasih air, terus saya intip aja dari jendela kan. Terus kirimin tanah dari kubur. Terus kirim telur, kalajengking dicampurin lintah. Kok serem banget ini? Di sana sering kita mah rebus makan aja tuh telur. Telurnya masih baru sama teman-teman ya. Jadi saya yakin bapak saya selalu bilang sama saya, kalau niat kita benar pasti kita lebih kuat. Dia kirim apa pasti lebih kuat. Nah, apa kita niatnya memang
nolong orang kenapa takut gitu ya. Kenapa takut Ya Bonian? sampai hari ini sih alhamdulillah sehat-sehat aja sih. Sehat-sehat ya, jadi tidak mempan ya. Mudah-mudahan sehat terus. Yang jelas kalau kita bicara soal dukun dan klinik, saya ingin ke Lola. Itu riset terkhusus juga tidak tersendiri? Riset? Iya, karena saya punya beberapa narasumber di parlemen, di partai, kemudian beberapa teman yang memang pejabat-pejabat, tapi tidak secara langsung. Misalnya ngobrol, ngopi, kemudian dari obrolan itulah dapat beberapa bahan, termasuk yang masalah dukun. Jadi waktu itu ada salah satu tokoh yang kena tangkap KPK, disuruh pakai cincin lah, minum ini, minum itu, baca ini. Jadi saya ketawa-tawa aja, gila ya ini orang kalau udah kepentok apapun kayaknya dilakukan. Akan gitu. dilakukan untuk itu. Iya. Kejadian dukun perdukunan ini betul dong kejadian. Beberapa kali kita dengar tuh, sempat lihat beritanya KPK dikirimi berbagai macam yang aneh-aneh. Iya, selalu. Selalu. Iya. Tapi lagi-lagi kita berkeyakinan nih, ya. Seluruh insan di KPK berkeyakinan bahwa yang namanya santet, yang namanya guna-guna itu tidak akan mempan mengenai orang-orang yang berjalan di jalan yang benar. Karena orang-orang yang berjalan di jalan yang benar itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi nggak usah takut. Tidak usah takut. Iya, nggak usah takut walaupun dia pikir dia punya jawara dari mana. Acukan saja. Ini Jawara maksudnya Banten. Iya, cuek aja. Kalau tadi Lola berkarya lewat apa yang memang ia lakukan lewat film, Kikan juga melakukan sesuatu sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan keahliannya. Anda membuat lagu khusus untuk KPK. Betul. Betul ya? Kenapa mau? Dibayar berapa sama Abraham Samad? Kenapa mau? Sebetulnya saya tidak harus mau ya, sebetulnya. Tapi saya rasa saya tidak rela kalau generasi saya itu nantinya gitu akan dikenang berapa puluh tahun ke depan sebagai generasi yang hanya bisa tutup mata gitu. Saya nggak mau dikenang, saya tidak mau menjadi bagian dari generasi tutup mata itu. Jadi untuk saya sangat penting, apalagi saya sebagai musisi, membuat lagu adalah sebagian dari kemampuan saya gitu. Dan inilah bentuk dukungan saya kepada KPK, bentuk dukungan saya kepada gerakan anti korupsi, dan saya mau ngajak semua teman-teman, terutama generasi muda, anak-anak muda untuk berani menyuarakan gitu, berani menyuarakan kalau kamu tahu sesuatu berjalan tidak bagaimana seharusnya, sesuatu ada yang salah, harus berani. Harus berani. Dan lagu ini judulnya Serukan Keadilan. Kita sambut Kikan Serukan Keadilan. Wahai insan Nusantara
Kementerian Hukum dan HAM itu mengobral yang namanya pembebasan bersyarat, mengobral yang namanya remisi. Saya tidak khawatir jabatan saya hilang, saya tidak khawatir tidak populer, saya hanya marah, benci kepada kelakuannya. Kalau kita bicara soal hukuman yang diterima oleh koruptor di Indonesia, tidak usah jauh-jauh hukuman Bang Abraham, sudah dihukum pun penjaranya istimewa. Sudah di penjara istimewa pun dapat remisi pula. Jatuh-jatuhnya sudah capek-capek menangkap orang, tangkap tangan, ketika akhirnya masuk penjara, cuma beberapa saat langsung keluar lagi. Percuma Bang, capek-capek nangkap orang. Jadi begini, nggak ada yang percuma di negeri ini ya. Jadi pertama bahwa putusan itu kan sudah bukan kewenangan KPK, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya undang-undang kita itu memungkinkan orang dihukum mati. Tapi ada prasyarat yang ketat. Siapa itu prasyarat yang ketat? Kalau korupsi itu dilakukan pada saat bencana alam, itu satu. Kemudian, kalau korupsi itu dilakukan berulang-ulang, itu bisa dihukum mati. Cuman sekarang saya lihat rata-rata hakim di pengadilan negeri maupun di banding dan kasasi itu tidak mempunyai nggak mempunyai perasaan yang bisa mengakomodir rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Seharusnya kan begini, kalau kita ingin memberikan deterrent efek jerak kepada para pelaku koruptor, maka yang harus kita lakukan memberikan hukuman yang maksimal. Ya. Tapi ini kan rata-rata majelis hakimnya tidak memutus hukuman maksimal. Misalnya kita lihat misalnya banyak contoh kemarin Anas cuma setengah, Alfian yang dituntut 10 tahun jatuhnya 4 tahun. Banyak contoh. Kemudian dan lebih diperparah lagi karena pemerintah ini tidak mendukung secara penuh. Kenapa saya katakan tidak mendukung secara penuh? Kementerian Hukum dan HAM itu mengobral yang namanya pembebasan bersyarat, mengobral yang namanya remisi. Berarti kita bisa lihat bahwa pemerintah itu tidak memberi ruang yang lebih bagus terhadap pemberantasan korupsi karena masih memberikan remisi. Oleh karena itu menurut saya kalau kita ingin memperbaiki pemberantasan korupsi kita, bukan cuma KPK-nya, tapi seluruh elemen-elemen yang berkait dalam hal criminal justice system kita. Mulai dari hakimnya, kemudian lembaga masyarakatannya, kemudian Kementerian Hukum dan HAM dan lain sebagainya. Ini harus menunjang semua. Kalau tidak, KPK seperti tadi Anda katakan mungkin dirasakan capek-capek, tapi kita tidak pernah capek loh. KPK itu tidak pernah capek dan tidak pernah lelah memberantas korupsi. Oleh karena itu, menurut hemat saya bahwa pemerintah yang harus punya komitmen yang kuat untuk mendukung penuh upaya-upaya pemberantasan korupsi dengan cara tidak memberikan remisi, tidak memberikan pembebasan bersyarat. Apalagi seperti tadi yang Anda katakan, ini ada fenomena yang terjadi. Kalau koruptornya orang banyak duit, maka dia akan mendapat privilege di lembaga pemasyarakatan. Ruangan tahanannya bisa pakai AC dan lain-lain sebagainya. Ya. Bahkan pernah kita lihat ya, kita pernah survei sekali, ada seorang narapidana atau katakanlah terdakwa yang masih dalam keadaan status terdakwa, itu ditahan di luar, bukan di rutan KPK, itu dia tidak pernah tidur di lembaga pemasyarakatan. Jadi pada saat apel, itu dia hadir. Jadi pada saat diperiksa dia hadir. Selesai diperiksa apel, orang itu pulang ke rumahnya tidur. Kapan dia datang? Besok paginya ketika apel lagi. Jadi ketika apel dilihat masih ada lagi. Padahal sebenarnya dia nggak pernah ada di lembaga pemasyarakatan. Inilah praktek-praktek yang menurut saya tidak memberikan iklim yang kondusif bagi pemberantasan korupsi. Itulah sebabnya KPK sangat concern ya membuat rumah tahanan sendiri. Karena kalau KPK punya rumah tahanan sendiri, kita bisa kontrol 1 kali 24 jam. Sehingga tidak bisa ada ruang-ruang terjadinya kolusi antara yang petugas dengan para tahanan. Itu tidak bisa. Beda misalnya kalau di rumah tahanan luar, itu bisa terjadi demikian karena sistem kontrolnya yang tidak ketat. Oleh karena itulah concern KPK, kita ingin membangun rumah tahanan sendiri. Tapi lagi-lagi dalam undang-undang ketika kasus itu sudah ingkrah, ya sudah putus berkekuatan hukum tetap, itu kewajiban KPK tidak lagi menahan orang di rumah tahanan KPK, tapi harus diserahkan ke lembaga pemasyarakatan yang ada di Sukamiskin. Oleh karena itulah sebenarnya
ya ini menjadi konsentrasi pemerintahan baru ke depan untuk bisa membenahi semua ya. Jadi karena KPK tidak bisa bekerja sendirian. KPK tidak bisa sendiri. Iya. Jadi untuk mengukur kalau kita bisa bilang KPK itu berhasil, kalau misalnya polisinya sudah bagus, kejaksanya sudah bagus, pengadilannya sudah bagus, lembaga pemasyarakatannya sudah bagus. Kalau ini sudah bagus, maka KPK baru boleh dikatakan berhasil. Itu sebenarnya indikatornya. Oke. Kalau gitu boleh dong saya tanya. Kalau yang lainnya, supaya yang lainnya bagus juga, kalau Abraham Samad diminta jadi jaksa agung, saya pikir begini. mau tidak? Saya pikir begini, masih banyak orang-orang yang lain yang mungkin lebih bagus daripada saya, yang kita beri kesempatan dulu lah untuk kita menguji apakah dia mampu membenahi kejaksaan atau tidak. Karena menurut saya, karena nama Anda kerap disebut untuk bisa memperkuat jajaran pemerintahan menjadi jaksa agung. ya itu menjadi sesuatu perhatian kita juga untuk memperbaiki kejaksaan agung dan kepolisian. Tapi lagi-lagi saya ingin katakan begini, kalau di KPK itu kan kita bisa nangkap menteri sampai presiden. Kalau di Kejaksaan Agung bisa nggak itu dilakukan? Saya mau kasih kesempatan bertanya. Wah, semuanya mau bertanya. Tadi yang paling cepat di mata saya, yang paling cepat, ya. Nama saya Holifatin Artika. Ya. Saya mau bertanya kepada Bapak Ahok. Fakultas mana, Holifah? Fakultas Ekonomi Manajemen. Oke. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya kepada Pak Ahok. Pak, saat kita menjadi mahasiswa itu, kita punya niat, punya tekad untuk menjauhi korupsi, untuk memakmurkan bangsa. Nah, bagaimana sih seharusnya kita itu menjaga kekonsistenan itu saat kita sudah menjadi pejabat? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Dijawab dulu, saya minta dijawab dulu oleh Pak Ahok. Nah, saya percaya tidak ada siapapun yang imun. Saya percaya satu kata gini, kalau kita melihat ada orang korupsi, tadi kita nonton film itu, saya bicara waktu kata sambutan. Kalian yang menonton film ini, jangan merasa kita kuat atau merasa kita hebat. Jangan-jangan kita akan lebih parah daripada yang mereka lakukan. Nah, karena itu jaganya bagaimana? Kita butuh teman. Butuh teman yang terus mengkoreksi gaya hidup kita. Makanya teman-teman dekat saya itu, saya selalu berteman sama mereka, kita ketemu. Saya selalu pengen mereka tahu saya berubah tidak. Nah, jadi teman-teman bisa tahu kamu dari belum jadi pejabat berhenti lagi sama. Nah, gaya hidup kita juga kita usahakan transparan. Nah, saya sama pegawai semua itu, gaji saya semua saya buka, kasih mereka yang pegang. Jadi mereka tahu persis saya hidupnya seperti apa. Nah, saya kira ini yang ya tentu saja kita sebagai umat Tuhan ya harus berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Nah, saya dulu sekolah Islam sampai SMP. Guru saya selalu ingatin kata-kata tuh kalau kita niatnya benar, nawa itu terus apa manjada wajada ya. Kalau kita betul-betul usaha untuk mempertahankan ini, minta sama Tuhan bantu, saya kira insya Allah pasti kita akan berhasil. Bukan kita yang berhasil, tapi Tuhan yang memampukan kita untuk berhasil. Saya kira itu seperti itu. Oke. Definisi orang yang kaya raya itu adalah orang yang memiliki semua yang kita butuhkan, bukan semua yang kita inginkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Yang pertama saya mau nanya ke Namanya siapa, Adek? Nama saya Wilson Antonio Sagala, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Oke. Yang pertama saya mau nanya ke Bapak Abraham Samad. Assalamualaikum, Pak. Yang mau saya tanyakan, bagaimana menjaga konsistensi atau prinsip-prinsip kejujuran? Karena yang saya tahu dan mungkin kita semua tahu, di dalam birokrasi pemerintahan pasti ada kambing-kambing hitam di antara domba-domba, begitu Pak. Nah, bagaimana Bapak menjaga konsistensi atau integritas diri sendiri untuk tetap berteguh pada kejujuran? Oke. Yang kedua, saya juga mau bertanya kepada Bapak Ahok. Shalom Pak Ahok. Yang mau saya tanyakan juga Pak, Bapak selama menjabat sebagai wakil gubernur 2 tahun ini, saya suka sekali, saya penggemar Bapak sebenarnya.
Jujur saya pernah nonton YouTube Ahok dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Ya Allah kasihannya. Sini deh maju deh salaman deh sama Pak Ahok deh. Ini harus dicek nih Pak Rektor, IP-nya berapa nih Pak? Gimana berarti nggak belajar nih YouTubean melulu. Boleh salaman sama Pak Ahok. Masih. Dengan Pak Abraham. Mas jadi gitu ya, ngefans banget sama Pak Ahok, sampai tengah malam pun nonton Pak Ahok. Iya, itu sebenarnya sebagian dari pendidikan ya, Mbak. Bukan karena saya Ngelihat nggak belajar. marah-marah pendidikan. Maksudnya dari kejujurannya, Pak Oh, Ahok. oke. Sampai saya ingat Pak Ahok ingin menyikat 25% anggaran untuk DKI Jakarta. Dinas PU waktu itu. Dinas PU, ya. Oke. Yang mau saya tanyakan kepada Pak Ahok, Bapak kan seorang yang jujur. Di antara pemerintahan ini banyak sekali orang-orang Oke. yang ya kita tahu yang suka korupsi. Mungkin itu kan tekanan bagi Bapak Ahok sendiri yang Oke, salah bagaimana satu kemudian seorang yang bisa jujur. bekerja maksimal Nah, dengan, bagaimana dengan bisa bekerja lingkungan yang maksimal seperti itu. dan Oke, bagaimana aku Bapak bantuin. bisa bertahan Ya, dalam tepuk kejujuran. tangan dong, tepuk Terima tangan, kasih, Pak. thank you. Baik, Pak Ahok, kasihan tuh Pak, ada yang ngefans banget Pak. Ya saya kira Yang ngefans laki lagi kasihan yang Pak Ahok. namanya PNS itu kan banyak yang baik saya selalu percaya bahwa orang itu punya nurani. Kita boleh suku, agama, ras, etnis apapun berbeda. Jadi kalau nuraninya tuh ada satu bahasa seperti musik, olahraga. Kalau bicara olahraga, bicara musik kan juga nyatu orang. Nah saya selalu percaya itu. Jadi prinsip saya sederhana. Saya tidak pernah membenci orangnya. Saya tahu dia korup pun, saya tidak pernah membenci orangnya. Nah saya hanya tidak suka kelakuannya. Maka itu jadi mereka bisa tahu saya siapa. Misalnya contoh, kadang-kadang pejabat di DKI kan yang kaya-kaya ya. Mereka rata-rata pakai jam tangan tuh mewah misalnya gitu. Begitu rapat kan taruh gini kan rapat kan. Mata saya kan cepet iseng aja pengen tahu jam apa gitu ya. Begitu saya lihat dia sadar, langsung dia begini sepanjang rapat itu loh. Dia udah simpen. Ya saya pikir saya tidak langsung menegur, marahin dia gitu. Saya mengerti lah kondisi mereka seperti apa, makanya saya ngajak sama-sama kita kurangin gitu. Gaji kita lagi mau naikkan untuk yang pelayanan terpadu satu pintu. Nah karena saya selalu percaya orang kalau sampai nggak cukup pun bisa nyolong. Tapi jangan nyolong karena keserakan lama-lama. Jadi saya selalu sampaikan pada mereka itu. Jadi mereka lama-lama ngerti. Saya kira di DKI kalau disurvei ya mungkin 50% lebih oke kok sama saya. Nggak semua nggak suka sama saya gitu. Saya makan minum itu PNS yang siapin loh. Sopir saya juga PNS. Yang jaga rumah saya juga PNS. Saya makan minum saya semua PNS. Saya lakukan 2 tahun. Kenapa? Saya yakin mereka bisa lihat muka kita. Ya. Bahwa kita itu sebenarnya punya hati untuk sama-sama membantu mereka keluar dari lingkaran permainan seperti ini. Jadi cara saya seperti itu sih. Jadi sekali lagi rumusnya sederhana. Saya tidak khawatir jabatan saya hilang. Saya tidak khawatir tidak populer. Saya juga tidak pernah membenci orang. Saya hanya marah, benci kepada kelakuannya. Orangnya enggak. Saya sayang, saya pengen dia berubah. Itu seperti Kasih tepuk itu. tangan buat Pak Ahok. Terima kasih Pak Ahok. Pak Abang Abraham. Ya, pertama konsistensi ya. Sebenarnya sikap perilaku orang itu bisa terbawa sejak pendidikan di keluarga. Ya. Kemudian beranjak ke pendidikan formal. Jadi keteladanan itu ada pada orang tua. Oleh karena itulah orang tua harus mampu memberikan keteladanan kepada anak-anaknya agar supaya anak-anak itu tumbuh secara konsisten. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan buat adik-adik saya, anak-anak saya yang hadir di tempat ini bahwa betapa pentingnya orang tua memberikan peranan yang cukup signifikan untuk membangun nilai-nilai anti korupsi di dalam rumah tangga itu. Karena itulah yang menjadi tauladan, itulah yang akan membentuk karakter anak itu sampai besar. Saya berpikir mungkin kalau tidak ada kejadian seperti yang antara saya dengan ibu saya, mungkin saya tidak akan pernah jadi ketua KPK. Bukan, tidak akan jadi ketua KPK. Ini mengingatkan kepada adik-adik sekalian ya bahwa janganlah kita bersikap permisif, skeptis dan apatis. Karena permisif, skeptis dan apatis itu membuat kita tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu kita harus melakukan sesuatu untuk membenahi negeri ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menghimbau kepada adik-adikku sekalian, marilah kita menghindari kehidupan yang serba hedonis.
pragmatisme konsumeristik. Karena kehidupan yang konsumeristik, pragmatisme, hedonis, itu yang akan membawa kita kepada perilaku-perilaku yang korup. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita hidup dengan cara yang sangat sederhana, dan marilah kita hidup sebagai orang Indonesia yang asli. Ketua KPK Abraham Samad. Pak Basuki Cahayapurnama, closing statement dari Anda. Apa ada atau adakah ide untuk teman-teman yang hadir di sini, untuk yang menyaksikan Mata Najwa dimanapun mereka berada? Apa Ya. agar bisa bernyali seperti Ahok? Kita gini, kita jangan selalu berpikir bahwa hanya kita yang berjuang sendiri. Kalau kita berpikir hanya kita yang berjuang sendiri, pasti kita akhirnya akan putus asa dan sama dengan mereka. Tapi kita harus yakin masih ada jutaan orang di Indonesia yang mau melawan korupsi, mau pasang nyawa sekalipun untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, kalau kita berpikiran seperti itu, maka kita jadi semangat dan kita cuma belum ketemu, belum kenalan saja. Nah, itu yang paling penting. Yang kedua, definisi orang yang kaya raya itu adalah orang yang memiliki semua yang kita butuhkan, bukan semua yang kita inginkan. Nah, kalau kita bisa berprinsip seperti ini, saya yakin kita akan menjadi negara minimal 5 besar dunia di 2045. Kalau kita semua yakin dan berjuang bersama. Korupsi merasuki seluruh sendi. KPK sendirian tidak akan cukup berarti. Selama struktur menghamba harta benda, pejabat bagus pun bisa terseret celaka. Penegak hukum harus dipulihkan. Pada merekalah pemberantasan korupsi diamanatkan. Warga yang menolak berkompromi, melawan korupsi mulai dari diri sendiri. Anak muda, mari kita ubah orientasi. Tak terjebak gaya hidup menumpuk materi. Hidup jujur sederhana, menolak jalan instan yang menghalalkan segala cara. Jangan diam, apalagi merestui. Sistem nilai celaka yang mengajak serakah. Karena setiap kita membiarkan korupsi, kita memangsa hidup sesama anak negeri.